Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaula muda yang hatinya dihiasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara buah beragama tumbuhnya sifat amanah, yaitu bisa dipercaya. Kalau dia sebagai pemimpin, maka kepemimpinannya mengandung keteladanan karena ada kejujuran, ada transparansi, ada tanggung jawab, dan seterusnya. Maka di dalam kepemimpinannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara sosial, secara agama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bersikap jujur. Dari jujur itu kemudian tumbuh sikap amanah. Kalau orang sudah amanah, maka pembicaraannya pasti benar, tabligh, menyampaikan kebenaran secara holistik. Dan buah dari semua itu kemudian akan lahir sikap yang cerdas. Sikap cerdas itu sikap yang dilahirkan oleh nilai-nilai agama berkat sikap jujurnya, sikap amanah, dan tablighnya itu. Saudara-saudara yang baik hati, di tengah kehidupan ini yang namanya sifat amanah bisa dipercaya sudah mulai mengalami degradasi atau penurunan-penurunan. Bangsa ini semula dulu itu ada istilahnya TST, tahu sama tahu. Sikap tahu sama tahu ini kalau positif baik. Tapi kalau negatif, tahu sama tahu artinya sama-sama melanggarnya tapi membiarkan, yang penting sama-sama tahu, itu sangat rusak bangsa ini. Dari kerusakan itulah kemudian lahir yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi Extraordinary. Jadi menangani hal-hal yang spesial, yang luar biasa di tengah bangsa ini karena bangsa kita sudah luar biasa virus korupsinya yang waktu itu dengan terang-terangan. Lahirnya KPK kemudian sedikit mengurangi terhadap kebiasaan-kebiasaan korup, dan orang yang melakukan korupsi menjadi tidak nyaman, merasa ada yang mantau, dan kemudian dia tidak berani melakukannya. Tapi semua berproses. Ada orang yang melakukan sikap yang korup itu secara diam-diam. Sekali dia melakukan kok tidak ketahuan, terus meningkat lagi. Begitu seterusnya akhirnya menjadi penyakit di tengah hidupnya, sehingga budaya korupsi akan tumbuh dengan subur kembali. Maka yang terbaik bagi kita adalah kembalilah kepada nas agama kita, yang Rasulullah menyatakan la'natullahi 'alar rasi wal murtasi. Dilaknat oleh Allah mereka yang nyogok dan yang disogok. Artinya budaya korupsi itu dilaknat oleh Allah. Korupsi dalam segala hal dilarang oleh agama kita karena di dalamnya akan mengandung kerusakan-kerusakan yang berlarut-larut, menyebabkan sebuah sistem menjadi lemah, dan lemahnya sistem itu akan menjadikan orang kehilangan kepercayaan. Kalau suatu institusi atau lembaga sudah tidak dipercaya orang, maka alamat kehancuran lembaga itu. Bahkan pelakunya pun juga akan kena sanksi pertama, kena sanksi sosial. Masyarakat akan memvonisnya si fulan adalah pemimpin yang tidak amanah. Si fulan pernah melakukan kesalahan, korupsi dan sebagainya. Itu tidak ada batas waktunya. Orang selamanya akan ngecap kepada orang yang pernah tidak amanah dengan cap yang tidak baik. Belum lagi dia akan kena sanksi secara hukum. Karena orang yang korupsi pasti ada pasalnya yang akan menjerat dia, dan dia kemudian nanti akan masuk dalam penjara. Yang di situ kemudian dia akan merasakan betapa ketidakjujuran itu menghasilkan sesuatu yang menyakitkan di hatinya. Itu sebabnya marilah kita menjadi pribadi yang kembali ke fitrah kita. Fitrah kita ini adalah orang yang terlahir ke muka bumi dibekali oleh Allah sifat jujur, sifat amanah, sifat tabligh, dan sifat fatonah. Kembang suburkan semua itu sehingga hidup kita menjadi orang yang luar biasa. Kita kemudian akan menjadi tegak berdiri dengan berani dan lantang secara
membela kebenaran dan menegakkan keadilan, dan kita akan bisa melaksanakan tugas dengan baik tanpa ada perasaan takut dinilai, tanpa ada perasaan takut dikenai sanksi dan sebagainya. Itulah antara lain. Jadi kalau menurut saya, kita semua sekarang harus banyak belajar menjadi orang yang secara bertahap menuju kebaikan hidup, perilaku yang mulia, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat dan kita semua menjadi pribadi yang utama di tengah kehidupan, dan kita besok akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.